Shalom dan salam sejahtera bagi jemaat yang berada di rumah. Terpujilah nama Tuhan atas kasih setianya yang begitu besar di dalam kehidupan kita. Di ibadah pagi hari ini kita patut bersyukur kita dapat berjumpa kembali di ibadah online. Dan pada saat ini saya mengajak jemaat yang berada di rumah untuk mengambil saat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Bersyukur atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari, berkat-Nya yang begitu besar dalam hidup kita. Firman Tuhan dari Mazmur pasal yang 135 ayat 1 sampai dengan 3 berkata demikian. Haleluya, pujilah nama Tuhan. Pujilah hai hamba-hamba Tuhan, hai orang-orang yang datang melayani di rumah Tuhan, di pelataran rumah Allah kita. Pujilah Tuhan sebab Tuhan itu baik, bermazmurlah bagi namanya sebab nama itu indah. Jemaat Tuhan, saya mengajak jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau memuji Tuhan dengan lagu pujian, dalamnya kasih-Mu Bapa. Nama-Mu ya Tuhan. Terlebih lagi ya Tuhan, kasih-Mu begitu besar dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan,
Terima kasih atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami setiap hari ya Tuhan. Kasih-Mu yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Sehingga pada pagi hari ini ya Tuhan, kami dapat berkumpul, berjumpa kembali di ibadah online ini ya Tuhan. Terus Tuhan, sertai kami Tuhan dari awal hingga akhirnya ibadah ini selesai. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Demikian juga ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Terus pakai hati kami ya Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, saya persilakan duduk kembali. Kita terus memuji Tuhan dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 265. Kasih-Nya Tuhan Allah. Yang telah kita naikkan, jemaat Tuhan, kita akan membaca kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-9 sampai dengan yang ke-21. Saya ulangi lagi, firman Tuhan dalam Roma pasal 12 ayat yang ke-9 sampai dengan 21. Kita akan membaca firman Tuhan ini secara silih berganti. Jemaat Tuhan nanti bisa membaca bersama-sama dengan kedua singer saya. Demikian firman Tuhan, Roma pasal 12 ayat 9 sampai dengan 21. Nasihat untuk hidup dalam kasih. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat
kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut, pembalasan firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Bersama-sama ayat 21, demikian firman Tuhan. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Demikian firman Tuhan yang telah kita baca. Jemaat Tuhan, saya mengajak jemaat Tuhan yang berada di rumah untuk bersuka cita, bertepuk tangan bersama-sama dan bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan menaikkan pujian Datang ke Hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memujinya. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memujinya. Sekalian kita di sini berkumpul dan memujinya. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Naikkan pujian ini bersama-sama, datang ke hadirat Tuhan. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Haleluya. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memujinya. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memujinya. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Yesus Tuhan Raja. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Puji nama Tuhan. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Jemaat Tuhan yang berada di rumah, kita masih tetap berdiri ya, dan persiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan menaikkan pujian bersama-sama, kasih pasti lemah lembut. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu tulus tiada batasnya. Naikkan pujian ini lebih sungguh lagi. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi.
Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu tulus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu tulus tiada batasnya. Jemaat Tuhan, saya persilakan duduk kembali. Kepada Bapak Petrus Antono Wijaya saya persilakan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih buat pertolongan dan kebaikan Tuhan. Sebentar kami mau belajar dari kebenaran firman Tuhan. Engkau urapi hamba-Mu, bahkan setiap umat-Mu yang mendengar kebenaran firman Tuhan, sehingga kebenaran firman Tuhan yang kami baca, yang kami belajar pada pagi hari ini tidak berlalu begitu saja, tetapi menjadi rema dan kami dapat mengaplikasikan kebenaran firman Tuhan dengan pertolongan daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Selamat pagi. Kita bersyukur buat pertolongan dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita pribadi bahkan keluarga. Tuhan menolong dan Tuhan memberkati kita. Sehingga pada kesempatan hari ini kita mau belajar dari kebenaran firman Tuhan untuk menguatkan iman percaya kita di dalam Tuhan. Worship leader sudah membacakan nats kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Roma pasal 12 ayat 9 sampai 21. Hari ini kita mau belajar dengan satu tema, kasih kepada sesama. Kasih adalah perasaan yang dimiliki oleh setiap manusia. Perasaan ini akan timbul apabila manusia tersebut mempunyai rasa memiliki dan menyayangi. Kasih juga bisa dikatakan hubungan keterkaitan antara manusia tersebut dengan sesuatu. Itu secara umum. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ingat bahwa kasih itu terletak di urutan pertama dalam buah Roh Kudus, kasih, sukacita, damai, sejahtera sampai kepada penguasaan diri. Jadi kasih ini adalah bagian pertama yang harus kita belajar. Saudaraku, di dalam firman Tuhan, 1 Korintus pasal 13 ayat pertama berkata, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Jadi kasih itu sangat-sangat penting. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, coba kita bayangkan. Kita menikahi seseorang tanpa dilandasi dengan kasih. Itu seperti apa? Keluarga tersebut pasti akan berantakan jikalau tidak dilandasi dengan kasih yang datang daripada Tuhan. Jikalau kita melayani pekerjaan Tuhan tanpa dilandasi dengan kasih, kita akan merasa hampa. Kita tidak akan merasa sukacita saat kita melayani pekerjaan Tuhan. Meskipun kita punya passion, kita punya skill dalam melayani pekerjaan Tuhan, baik dalam worship leader, musik, atau apapun bentuknya. Jikalau kita tidak memiliki kasih, maka kita akan merasa hambar dan tidak merasa sukacita. Jikalau kita memberi tanpa dilandasi kasih, itu berarti ada maunya. Dan jikalau kita bekerja tanpa dilandasi dengan kasih, pekerjaan kita tidak akan maksimal dan kita akan bekerja dengan sembarangan. Jadi sangat-sangat penting untuk kita belajar berkaitan dengan kasih. Jadi kasih itu adalah dasar dalam membangun segala sesuatu. Dalam membangun tanpa didasari kasih, maka akan runtuh apa yang dibangun. Hari ini kita belajar dengan tema kasih kepada sesama.
Di bagian pertama kita mau belajar dari firman Tuhan bahwa Allah adalah kasih. 1 Yohanes 4 ayat 7 berkata, "Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah." Jadi Allah adalah sumber kasih. Sehingga pada saat kita percaya kepada Tuhan, kita akan memperoleh kasih Tuhan. Apa yang kita baca, apa yang kita imani, apa yang Tuhan katakan, itu menerapkan kasih yang datang daripada Tuhan. Jadi Allah adalah sumber daripada kasih. Sehingga kita haruslah sebagai anak-anak Tuhan menerapkan kasih tersebut daripada Tuhan. Saudaraku, bagaimana Tuhan Allah menunjukkan puncak pernyataan dan wujud kasih Allah kepada kita sebagai umat manusia. Tuhan Allah memberikan penekanan untuk menyadarkan kita bahwa barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih dalam 1 Yohanes 4 ayat 8. Dan sebagai wujud kasih Allah kepada umat manusia adalah Dia mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Dan di dalam Yohanes juga menjelaskan bahwa inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan telah mengutus anaknya sebagai perdamaian bagi dosa-dosa kita melalui Yesus yang mati di salib dan bangkit untuk menyatakan bahwa Ia adalah Allah, sumber daripada kasih tersebut. Saudaraku, manusia sebagai ciptaan Allah itu memiliki kemampuan untuk mengasihi. Tetapi kasih yang mereka miliki dan wujudkan akan sempurna jika kasih itu menunjuk kepada kasih Kristus. Sekali lagi Yohanes menjelaskan bahwa tidak mungkin manusia mengenal kasih itu terlepas dari kasih Kristus. Jika kita ingin memiliki kasih, maka langkah pertama yang harus kita lakukan adalah percaya kepada Kristus. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 15 sampai ke 16. Tetapi tidak mungkin manusia menjadi percaya Yesus tanpa mendengar kesaksian dari orang percaya. Setiap orang yang percaya kepadanya dikaruniakan Roh Kudus. Jika kita ingin lebih mengasihi, kita perlu belajar dan lebih dekat kepada Allah yang adalah sumber daripada kasih tersebut. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita mengevaluasi diri kita di hadapan Tuhan. Apakah kita sudah mengenal Kristus dengan sungguh-sungguh dalam kehidupan kita, sehingga kita memperoleh kasih Tuhan untuk kita dapat terapkan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Apakah kita sudah hidup dalam kasih Allah dengan kita langkah percaya kepada Tuhan Yesus? Jikalau sudah, marilah tetap hidup dalam kasih Tuhan yang akan membawa kita kepada kasih akan sesama. Mari di bagian kedua, kita mau belajar berkaitan dengan kasih akan sesama. Mengasihi sesama ini adalah bukti dari kita mengasihi Tuhan. Karena pada saat kita percaya kepada Tuhan, kita mengasihi Tuhan, maka kasih yang timbul dalam diri kita karena kita mengasihi Tuhan akan nampak kepada orang lain. Sehingga kita bisa mengasihi sesama kita. Roma 12 ayat 9 sampai 21 yang sudah dibaca. Ingat bahwa mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama ini adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan. Seseorang tidak dapat mengatakan bahwa dia mengasihi Allah apabila dia tidak mengasihi saudaranya ataupun dengan sesamanya. Itu tandanya bahwa ia membohongi dirinya sendiri. Hubungan kita dengan Tuhan sangat tergantung bagaimana kasih kita terhadap sesama. Saling mengasihi sesama manusia itu merupakan salah satu dari hukum yang terutama diajarkan oleh Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, akal dan budi dan kekuatanmu. Dan yang kedua, kasihilah sesama manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Jadi bagian kasih ini sangat penting untuk kita dapat terapkan di dalam Tuhan. Jika kita bicara tentang mengasihi sesama, tentu saja mudah bila kita mengasihi orang yang baik terhadap kita. Orang yang sayang kepada kita, atau orang yang banyak membantu kita, itu gampang untuk kita mengasihi mereka.
Namun bagaimana dengan orang yang jahat terhadap kita? Apakah kita tetap menerapkan kasih itu kepada orang-orang tersebut? Ingat bahwa Tuhan tidak pernah menjelaskan kasihilah orang yang baik saja. Tuhan tidak pernah menjelaskan hanya kasihilah orang-orang percaya saja. Tuhan tidak pernah menjelaskan kasih kepada orang yang baik saja. Namun kasihilah sesama manusia apapun agamanya, apapun sukunya, ras, budaya, baik atau tidak baik kelakuannya. Harus kita mengasihi sesama. Itulah yang diajarkan Kristus dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya di dalam Tuhan. Kristus mengasihi saya dan Kristus mengasihi Bapak Ibu semua. Sama halnya juga, kita sebagai orang percaya hendaklah kita mengasihi sesama kita seperti Kristus telah mengasihi kita. Dan tidak memandang suku, kaum, bahasa, ataupun keturunan apapun itu. Tuhan mengasihi kita dan kita diajarkan untuk kita mengasihi sesama. Paulus menegaskan di ayat 9 berkata, hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Itu bagian yang sangat-sangat penting di dalam Roma pasal 12 ayat 9. Bahwa kita harus menerapkan kasih yang sempurna yang datang daripada Tuhan. Bukan kasih yang pura-pura, bukan kasih yang munafik, bukan kasih yang tidak menunjukkan daripada kasih Kristus itu sendiri. Dan di bagian ayat 10 dan 21 itu menjelaskan tentang bagaimana kita menerapkan kasih Tuhan terhadap sesama kita dengan tidak berpura-pura. Karena di ayat 10 sampai 21 itu kita diajarkan untuk kita saling menghormati, saling membantu. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi balaslah atau kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Itu yang Tuhan berikan bagi kita sebagai orang percaya. Untuk menerapkan kasih dan jangan berpura-pura. Saudaraku, dalam dunia orang Yunani dikenal 4 model kasih. Kasih eros, philia, storge maupun agape. Kasih eros itu kasih terhadap lawan jenis, kasih philia persahabatan atau pertemanan, kasih storge itu persaudaraan, dan agape itu kasih Tuhan atau pengorbanan Kristus. Ingat bahwa kasih eros, philia, dan storge hanya dapat bertahan jika terbangun di atas dasar kasih agape atau kasih Tuhan. Karena kasih Tuhanlah yang akan menyelimuti hati kita untuk kita melakukan kasih itu dengan ketulusan dan bukan karena ada maunya. Mari, di bagian ini kita mengevaluasi diri kita di hadapan Tuhan. Karena hidup tidak berorientasi untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk sesama kita. Dengan hidup saling mengasihi, umat Allah dapat menjalankan berbagai tugas panggilannya dengan baik dan menghasilkan buah bagi kemuliaan Allah. Puji nama Tuhan yang menjadi kesimpulan buat kita. Marilah kita hidup dalam kasih Kristus. Karena kasih Kristus adalah sumber daripada kasih tersebut. Sehingga kita dapat belajar untuk mengasihi sesama. Puji nama Tuhan. Sebelum kita menutup, di dalam doa ada satu ilustrasi berkaitan dengan kasih. Ada seorang anak lelaki kurus berjalan sambil menggendong adiknya yang lumpuh di punggungnya sambil dia gendong adiknya. Melihat itu seseorang berkomentar prihatin. Kasihan kau nak, bebanmu pasti berat. Lalu anak itu menjawab secara spontan, dia bukan beban, dia ini saudaraku. Suatu perbuatan yang dipandang sebagai beban oleh seseorang, ternyata tidak bagi yang lain. Kenapa bisa demikian? Karena tergantung daripada alasan untuk apa ia melakukannya. Jika ia melakukannya karena kasih, itu pasti akan berbeda. Ingat bahwa apa kekuatan terbesar di dunia ini? Jawabannya adalah kasih. Banyak hal yang tampak menjengkelkan, melelahkan, dan dihindari oleh banyak orang, ternyata dapat dilakukan dengan setia oleh pelakunya. Mengapa?
Karena kasih membuat cara pandang mereka berbeda. Contoh, merawat suami, istri, anak ataupun orang tua atau anggota keluarga yang sakit. Itu bukanlah suatu beban karena dilakukan dengan kasih. Mendampingi anak belajar meskipun lelah, capek, bukanlah suatu beban karena dilakukan dengan kasih. Mengantar orang tua berobat rutin, bukanlah suatu beban karena dilakukan dengan kasih. Mengerjakan pekerjaan kantor yang menumpuk, bahkan hal-hal yang lain, bukanlah suatu beban karena dilakukan dengan kasih. Ingat bahwa semua hal yang saya sebutkan terasa sebagai beban berat, namun akan terasa beda jika dilakukan dengan penuh kasih. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jalanilah kehidupan kita mulai hari ini dengan cinta kasih, agar kita mampu melakukan tugas-tugas kita ke depan dengan penuh semangat dan kasih yang datang daripada Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Pertolongan kami datangnya daripada Tuhan, pencipta langit dan bumi. Kami mampu untuk melakukan berbagai hal. Itu semua karena campur tangan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu, atas pertolongan-Mu Tuhan. Kami tidak bisa berbuat apa-apa tanpa campur tangan daripada Tuhan. Dan kami mau melibatkan Tuhan dalam kehidupan kami. Karena Engkau adalah sumber daripada kasih tersebut. Sehingga ajar kami Tuhan untuk melakukan segala sesuatu dengan kasih Kristus. Sehingga kami dapat melakukannya dengan semangat, dengan sukacita dan damai sejahtera yang datang daripada Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur hanya di dalam nama Kristus Yesus yang adalah Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa, haleluya, amin, amin. Puji nama Tuhan, Tuhan memberkati. Terpujilah nama Tuhan atas firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama-sama. Jemaat Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan bagi Tuhan dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 234, Hitung Berkat-Mu, yang akan mengiringi persembahan kita. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Adakah beban membuat kau penat? Salib yang kau pikul menekan berat. Hitunglah berkat-Nya pasti kau lega, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Puji nama Tuhan. Kita akan naikkan doa syafaat kita. Kita akan naikkan doa syafaat kita kepada Tuhan dan saya akan memimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Kepadamu ya Tuhan kami naikkan ucapan syukur dan terima kasih kami oleh karena kasih dan kemurahan-Mu, oleh karena kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami yang tidak pernah berkesudahan. Kebaikan demi kebaikan, kemurahan demi kemurahan-Mu yang selalu kami nikmati di dalam kehidupan ini, yang mendorong kami untuk senantiasa bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pada kesempatan ini kami juga bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas pertolongan-Mu di dalam kehidupan beberapa anggota jemaat kami yang boleh berulang tahun, baik berulang tahun kelahiran maupun berulang tahun pernikahan. Kami berdoa untuk Selvi, Sepen Chandra, Epi, Dayang Kristi, Lanto Palewa, Novel Samalari, Bintang, Irsa, Yopi, Evata, Bastian Lewol, Wiwin Novelina, Nopanita, Suhandi Utomo, Holin, Novel Renaldi,
Terima kasih Tuhan karena Engkau sudah menolong mereka. Engkau menambahkan usia 1 tahun lagi untuk mereka. Sebagaimana Engkau telah menolong, memberkati dan menyertai kehidupan mereka di masa lalu, hamba memohon kepadamu, kiranya Engkau berkenan memberkati dan menolong mereka lagi di dalam menjalani hari-hari ke depan ini, menganugerahkan kesehatan yang baik untuk mereka. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Kami juga bersyukur karena ada anggota jemaat yang juga boleh berulang tahun pernikahan. Berdoa untuk Bapak Hengki dan Ibu Dewi Yanti Yunita, juga Bapak Wendy Ajang dan Ibu Yuati Pasang, Bapak Yosua Ule Ibo dan Ibu Rizky Yunita, juga Bapak Pendeta Markus Agung dan Ibu Mina Baharu. Terima kasih Tuhan karena Engkau sudah memberkati kehidupan pernikahan dan kehidupan rumah tangga ini. Sebagaimana Engkau telah menolong mereka di dalam menjalani kehidupan rumah tangga mereka, di dalam kehidupan pernikahan mereka, di hari-hari yang telah mereka lalui. Kami percaya bahwa Engkau pun terus akan memberkati dan menolong mereka. Biarlah semakin mereka dapat mempraktekkan kasih-Mu di dalam kehidupan, menjadi berkat bagi orang lain dimanapun mereka berada. Memberkati rumah tangga mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah mereka senantiasa menjadi pribadi rumah tangga yang senantiasa menyukakan hati-Mu, tetap menjadi pribadi yang setia kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, juga kami berdoa untuk anggota jemaat Tuhan yang ada dalam keadaan sakit. Hamba berdoa untuk Bapak Billy Joni, Elpina Ajang, Ropina, Daniel Yesaya, Iden Usad, Benedin, Mesritinus, Maria Mambo, Ergunawan Sasmito, Dwi Atmo Legowo, Yoses Ismunaji, Yoli Sutopo, Minaria Abung, dan Litat Lewis. Hamba mempertaruhkan kehidupan hamba-hambamu ini ke dalam tangan Tuhan. Hamba percaya bahwa Engkau Allah yang penuh kuasa, sanggup menolong mereka di dalam penderitaan yang mereka alami. Hamba memohon agar Engkau nyatakan kasih dan kemurahan-Mu. Engkau menopang mereka ya Tuhan. Kami mengimani bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Itulah iman kami kepadamu. Namun sekiranya jika Engkau masih mengizinkan mereka mengalami penderitaan sampai hari ini, hamba memohon kepadamu ya Tuhan. Engkau memberi kekuatan bagi mereka untuk menanggung rasa sakit yang dialami. Engkau menolong mereka agar mereka tetap memiliki harapan di dalam Tuhan. Tetap memiliki iman percaya kepadamu ya Tuhan. Berdoa untuk keluarga yang mendampingi, Engkau pun tetap memberkati dan menolong agar mereka tetap menunjukkan kasih yang tulus, memberikan kekuatan. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Kami juga berdoa untuk beberapa hamba-hambamu yang terus setia di dalam pelayanan. Kami mohon agar Tuhan memberkati mereka. Hambamu Bapak Pendeta Yermia, Evangelis Wahyu, Evangelis Tripena, Vikaris Berlin, Pendeta Joni Mas Diawan, Evangelis Yorim, Evangelis Ishak, Gupitur, dan Luat Iing. Engkau memberkati mereka di dalam pelayanan dimanapun mereka berada ya Tuhan. Engkau memberikan kuasa bagi mereka di dalam pelayanan. Melindungi mereka dari kuasa kegelapan, dari sakit penyakit. Bahkan kami memohon kepadamu ya Tuhan, biarlah Engkau senantiasa mencukupkan apa yang mereka perlukan. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Hanya kepadamu kami mempertaruh kehidupan mereka. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk pemerintahan kami. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami mohon agar Tuhan memberkati bangsa dan negara kami, agar kami boleh hidup di dalam bangsa dan negara ini dengan damai sejahtera yang daripadamu. Para pemimpin bangsa kami serahkan kepadamu. Kami mohon agar Tuhan memberkati mereka, memberikan mereka hikmat, kemampuan di dalam melaksanakan tugas tanggung jawab yang dipercayakan kepada mereka. Berdoa juga untuk TNI dan Polri. Kami mohon agar Tuhan memberkati mereka, menolong agar mereka tetap di dalam perlindungan Tuhan,
mereka dapat melaksanakan tugas tanggung jawab dengan kekuatan yang Tuhan berikan kepada mereka. Kami berdoa secara khusus untuk Kota Tarakan ini di mana kami tinggal. Kami mohon agar Tuhan memberkati Kota Tarakan ini. Tuhan memberikan pemulihan untuk Kota Tarakan ini sehingga kami boleh melihat kasih dan kemurahan-Mu, kebaikan-Mu di dalam kota ini. Para pemimpin kami Engkau memberkati ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Juga kami berterima kasih kepadamu karena pada kesempatan ini kami juga telah memberikan persembahan kami. Kiranya Engkau berkenan atas setiap persembahan yang kami berikan menjadi persembahan yang berkenan di hati-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dengarkanlah doa yang kami naikkan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur serta memohon pertolongan-Mu. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya mengajak jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan menaikkan pujian karya terbesar. Kasih-Nya Tuhan yang terindah, hati yang mulia. Hanya kita temukan di dalam Yesus. Kita naikkan pujian ini bersama-sama. Terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Naikkan pujian ini sekali lagi, kasih yang terindah. Kasih yang terindah, hati yang mulia. Hanya kami temukan di dalam-Mu Tuhan. Hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hati kami, pujian dari hatiku. Pernah berubah kasih-Mu, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus,
Berkat akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Yance Februan. Saya persilakan. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Sebab karena pimpinan dan penyertaan-Mu bagi kami, sehingga ibadah kami dari awal hingga selesai boleh berjalan di dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-kebaikan-Mu bagi kami. Terima kasih untuk kesempatan yang indah di hari ini kami beribadah kepada Tuhan. Kiranya berkat Tuhan dilimpahkan dalam seluruh kehidupan setiap pelayan Tuhan yang telah memberi diri dalam melayani Tuhan dalam ibadah ini. Tuhan kiranya memberkati seluruh jemaat Tuhan, diberkati dalam kehidupan pribadi, diberkati dalam rumah tangga, diberkati dalam pekerjaan, diberkati dalam pendidikan, bahkan dalam setiap usaha yang mereka kerjakan di dalam nama Yesus Kristus. Kiranya Tuhan membuat berhasil dalam seluruh kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Jemaat yang kekasih di dalam Yesus Kristus, pulanglah di dalam damai sejahtera dari Tuhan. Lakukanlah kebenaran firman Tuhan yang sudah kau dengar pada hari ini, dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih dari Allah Bapa, anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, tuntunan yang sempurna dari Allah Roh Kudus akan menyertai kita sekalian, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Surga dan bumi pujilah, Allahmu sumber kurnia, seluruh makhluk puji Sang Bapa, Anak, Roh Kudus. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali dan mengambil saat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Bersyukur untuk ibadah kita pada pagi hari ini. Ibadah kita selesai, selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.